Selamat pagi. Kepada Tuhan itu menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dia firman Tuhan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan
kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memandang Engkau setiap hari. Terima kasih, kami bersyukur. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan, masa depan yang penuh harapan. Sebuah abad, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan di dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan, masa depan yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik.
bersyukur setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Terima kasih kami boleh kembali memandang wajah. Kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih. Engkaulah nafas hidup kami. Engkaulah makanan bagi kami. Engkaulah minuman bagi kami. Terima kasih. Firman-Mu selalu baru setiap hari. Perkataan-perkataan yang sangat dalam. Oh, terima kasih. Terima kasih, biarlah kiranya hati kami senantiasa terpaut kepadamu, melekat dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Oh, bisa bersekutu dengan Engkau pagi hari ini. Engkaulah nafas kami. Engkaulah sumber kami. Engkaulah perisai kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silahkan Kau kembali mengajari kami lewat kebenaran-kebenaran firman. Lewat perkataan-perkataan-Mu sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom semua. Shalom. Suaranya? Shalom. Sudah cukup jelas kah? Coba naikin lagi. Cek 1. Sudah jelas? Cek 1. Kurang. Cek 1. Naikin lagi. Suara pelatihnya. Cek 1. Naikin sedikit. Cek 1. Cek 1. Oke. Oke, baik. Cek 1. Haleluya. Sudah cukup jelas kah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya yang kurang jelas suaranya. Baik. Oke, puji Tuhan ya. Di sini hujan, di sana hujan enggak? Hujan juga. Piayu hujan. Di Bengkong hujan. Hujan juga. Di Batam Center. Hujan, Pak. Oh, Batam Center. Hujan. kirain cuma di sini hujan. Baik. Oke. Di Medan hujan enggak? Medan. Oh enggak ya? Tidak, Pak. Baik. Puji Tuhan ya. Oke. Shalom juga yang di radio. Siapa saja kayak yang di radio? Ada Mak Gwen. Shalom. Ada Mak Alexa tadi ya. Sudah. Ini apa? Di radio ada 5 ini. Oke. Siapa lagi yang di radio? Ada Pak Lungguk kah? Oh, Mak Nail di radio ya. Oke, baik. Oke. Baik, ada yang mau cerita pagi ini? Silakan. Yang mau sharing, yang saudara mungkin menarik bagi saudara dari apa yang saudara
Dengarkan. Silakan. Pak Janu, sudah ada yang mau diceritakan kah? Masih aman di Medan? Ngelek ya? Haleluya. Hah? Aman, Pak. Aman ya? Baik. Yang lain ada yang mau sharing? Silakan. Dan tulang glory mungkin? Tidak. Mak Tian? Boleh? Belum, Pak. Belum. Pak Twin? Halo, Halo. halo semuanya. Saya apa namanya sedikit bagi apa namanya bagi tahu atau cara orang India. Saya mau bagi tahu orang Flores ya bilang begitu. Jadi gini saudara, kemarin itu saya punya eh, cerita. Ini cerita karena gara-gara kakak minta bikinkan cerpen itu saya jadi ingin cerita gitu. Apa namanya kemarin itu waktu saya survei ya, saya survei ke Kabil gitu, ada satu perusahaan minyak besar gitu ya, saya survei berempat gitu, masuk itu harus diregister gitu ya, jadi KTP semua nama diregister, karena susah masuknya gitu, sampai udah nyampe di security itu, udah sampai di pos security, udah dicek semua, oh bapak namanya datanya ini semua ya, oh iya katanya. Udah selesai semuanya, tiba-tiba pas mau masuk, tolong Pak, ininya sertifikatnya, sertifikat, ya kan? Kemudian, wah ini cuma satu yang nggak punya sertifikat, ini saya nggak punya sertifikat, saya bilang. Waduh, Bapak harus PCR gitu kan? Nah, PCR harus PCR. Wah, ngapain saya harus capek-capek PCR gitu kan? Harga 500.000 hanya untuk survei gitu. Kemudian saya bilang sama teman-teman saya, kalian semua aja yang masuk gitu kan, saya nggak usah masuk, saya tungguin di luar gitu. Karena nggak boleh masuk, sama sekali nggak boleh masuk. Setelah itu saya lihat, wah itu pasti capek gitu karena besar kan, makanya kami bawa 4 orang gitu ya, harus keliling gitu kan satu kawasan itu. Setelah semuanya selesai, cuma 2 saya nungguin gitu ya, saya nungguin di luar gitu. Setelah selesai saya dibilang sama teman-teman saya, nah itu kan sekarang baru tahu kan fungsinya sertifikat itu kan. Baru saya bilang, iya saya baru tahu sekarang sertifikat itu menyiksa, saya bilang. Loh kok menyiksa, kok malah menyiksa ya? Ya iya dong, kalian yang lihat itu, kalian kerjakan capek kan, keringatan semua saya lihat. Saya lihat keringatan semua, kalian semua kerjakan keringatan kan. Nah itulah orang yang punya sertifikat itu harus kerja keringatan, saya bilang. Kalau yang nggak punya sertifikat, tinggal nungguin hasil kerjanya yang punya sertifikat, saya bilang. Jadi saya tinggal nungguin kan, saya bilang gitu kan. Kemudian, ini selalu menang terus nih kalau ngomong, katanya. Bukan, saya bilang. Ya buktinya itu kan, kamu bilang kan, yang nggak punya sertifikat, kan nggak enak kan, nggak tahu kan, fungsinya kayak gini gitu. Iya, tapi kan itu tadi, saya yang nggak punya itu, malah nungguin hasil kerja yang punya sertifikat, saya bilang gitu ya. Oh ya udahlah terserah mulai ya. Kemudian saya ingat, saudara, saya ingat ketika dalam perjalanan saya sambil mereka sambil ngomong-ngomong di mobil itu, saya dengerin gitu kan, sambil saya merenung gitu ya. Selama ini, saudara, di dunia ini untuk melegitimasi sesuatu atau mengesahkan sesuatu harus ada sertifikat yang dikeluarkan gitu ya. Misalnya jualan makanan,
kan harus ada sertifikat halalnya gitu ya. Untuk apa namanya sekolah gitu kan ada sertifikat akreditasinya gitu ya. Pak Janul lebih tahu itu. Nah, kemudian untuk segala sesuatu membutuhkan sertifikat dan pengakuan dari dunia ini gitu ya. Nah, ketika saya renungkan gitu saya jalan gitu ya. Semalam ketika kita belajar bersama-sama, Pak Arvin ceritakan tentang apa namanya. Bahkan ketika teologi ya, ketika pengenalan akan Tuhan itu ditambah-tambahkan terus tentang apa namanya yang dikatakan Paulus yang Pak Farin tadi malam bilang itu adalah sebuah gagasan yang datangnya dari dalam dirinya sendiri itu gitu ya sebenarnya. Namun karena itu perkataan rasul gitu ya, perkataan murid itu dianggap sebagai firman gitu ya. Nah, saudara, kemudian orang ingin mencapai sesuatu, mencapai pengenalan akan Allah, dan sampai dengan hari ini terjadi degradasi yang sangat dalam. Karena apa? Sekarang di mana sekolah teologi yang tidak diakui? Sekolah teologi harus diakui dengan cara apa? Harus ada akreditasinya. Sekarang orang mau sekolah teologi sama dengan sekolah sekuler gitu ya. Sekarang udah sesama apa namanya hamba Tuhan, sesama anak-anak Allah gitu ya. Mereka harus apa namanya? Oh, kalau udah sama sekolah, kamu sekolah teologi di mana? Ya nggak sekolah, nggak perlu menerangkan gitu ya. Yang sekolah harus menerangkan. Kamu sekolah di mana? Karena punya gelar STH gitu ya. Oh, saya sekolah teologi ya. Kamu di mana? Itu akreditasinya apa? Pasti ditanya begitu. Jadi pengakuan teologi itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Pengakuan teologi adalah dari dunia ini, dari pemerintah, dari dinas pendidikan sekarang, bukan lagi diakui oleh Tuhan. Jadi kita tanpa sadar, saudara, bahwa untuk Tuhan harus disertifikasi oleh dunia. Coba bayangkan, gitu ya. Itu sesuatu yang sangat tanpa disadari. Itu adalah bukti bahwa pengenalan akan Tuhan, kekristenan atau orang percaya itu mengalami degradasi yang sangat jauh sekali dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Gitu ya. Kita tahu ketika kemarin kita belajar gitu, bahkan orang-orang perjanjian baru tidak bisa mengatakan, oh saya lebih baik daripada orang-orang perjanjian lama. Rasul-rasul pun tidak bisa mengatakan, oh mereka lebih baik daripada orang-orang di perjanjian lama, seperti Musa, seperti Yakub, seperti Ayub gitu ya. Kenapa? Pengenalan atau perjumpaan dengan Tuhan satu pribadi dengan pribadi itu justru kalau kita mau pelajari itu bertemu muka dengan muka setiap hari. Bahkan Israel, si Yakub pun harus berantem gitu sama Tuhan. Gitu ya. Jadi saudara, satu pengertian yang baru yang perlu kita tahu, saudara, bahwa pengenalan kita tidak perlu sertifikasi oleh dunia ini. Pengenalan kita tidak perlu diakui oleh dunia ini. Nah, makanya apa yang kita katakan, kita meyakini apa yang ada dalam hati kita sebagai orang percaya. Saya meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya meyakini saya punya Allah yang hidup. Tidak butuh diakui oleh manusia. Jadi hanya perlu apa? Nyatakan hidupnya Kristus gitu. Orang mau menilai itu bagus atau tidak, mereka akan melihat hidup kita, cara hidup kita. Bukan tidak diukur lagi dengan apa namanya? Kalau namanya akreditasi itu kan ada standarnya. Bagaimana mungkin pengenalan kita akan Tuhan distandarisasi dengan standarnya dunia? Tidak akan pernah masuk, saudara. Kalau siapa mencintai dunia ini, dia tidak layak bagi itu. Jadi, saudara, berbahagialah orang yang miskin, orang yang tidak punya pengakuan dunia ini. Gitu. Saya percaya, saudara, semakin hari kita akan semakin dibukakan. Dan saya sangat percaya, saudara, bahwa apapun yang sedang kita hadapi, ya udah, itu adalah proses bagi kita dengan Tuhan setiap hari. Jadi kita hidupi seperti apa yang dikatakan, apa yang dialami oleh Ayub gitu ya.
Ya itu bagian proses hidupnya sendiri. Bahkan ketika orang berkata-kata, teman-temannya berkata, itu dianggap salah sama Tuhan gitu ya. Nyatakan perjalanan kita setiap hari dengan Tuhan. Buktikan bahwa hidup kita ini, walaupun kita salah gitu ya, walaupun kita oh ini tidak layak Tuhan, jalani saja gitu. Kita jalani saja, walaupun wah kita tahu mungkin standarnya dunia ini, wah kamu itu tidak betul, kamu ini tidak ini. Saudara, mari kita belajar Allah di dalam kita, dan Dia adalah Bapak kita yang sangat setia gitu ya. Bapak kita yang punya punya kasih yang tidak pernah meninggalkan kita. Gitu ya. Kasihnya itu tinggal di dalam kita karena Dia mengasihi dirinya yang ada di dalam kita itu. Jadi saudara, saya percaya pengalaman-pengalaman kita waktu kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan itu akan membawa kita kepada pengertian yang benar, yang baru dan baru setiap hari. Haleluya. Jadi berkata. Haleluya. Baik, terima kasih ya. Puji Tuhan ya. Ya, kesaksian yang real ya. Di saat orang berpikir, wah rugi gitu, atau tuh tahu kan? Tapi ternyata saudara, Tuhan punya jawaban ya, yang ya sangat memang benar-benar gimana ya? Kita sendiri pun nggak nyangka kali ya. Tiba-tiba datang hikmat seperti itu menjawab kan? Itu karena apa saudara? Karena pilihan mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, yang nampaknya tidak memberikan keuntungan, kan dianggap kebodohan kan? Hikmat dari atas itu bagi dunia ini dianggap kebodohan. Tapi setelah dijalani, benar juga ya gitu ya. Nah, itulah Tuhan, saudara, yang hidup di dalam kita gitu. Yang rasanya kita pikir mungkin membatasi kita, ya, membatasi langkah-langkah kita. Ya, seperti kemarin ya kesaksiannya Bu Arta juga ya. Gara-gara itu dikeluarkan dari VT yang lama gitu. Tapi ganti ke ya PT yang lebih baik lah gitu kan. Tanpa harus ditanya itu gitu. Kok bisa ya? Dan sekarang pun sebetulnya sudah mulai memudar gitu ya. Walaupun tetap ada ancang-ancangnya gitu. Bahwa varian baru telah muncul lagi. Waspada gelombang ketiga. Itu di grup perumahan yang di Batam Center ya. Saya masih ada di sana gitu. Sudah agak lama ya. Itu masih munculkan lagi gitu. Jadi suka kasih info dia di situ ya. Info tentang itu gitu. Tapi satu pun nggak ada yang nanggapin gitu. Oh ini lagi muncul lagi nih yang baru nih katanya. Hati-hati katanya. Di Singapura, di Malaysia katanya gitu. Sudah muncul lagi gitu. Dia posting, rajin posting kayak gitu. Tak ada satupun yang nanggapin gitu. Maksudnya bahwa ya ternyata pergerakan Tuhan memang nggak bisa diprediksi. Mungkin hamba Tuhan yang biasa bernubuat, dia nubuatkan lagi. Dia menubuat 5 tahun ke depan ini belum habis katanya gitu. Ya, karena memang walaupun nampaknya rohani, saudara, orang yang memang masih di area nubuatan-nubuatan gitu kan, terselip memang cari ini, saudara. Itu tadi cari pengakuan ya. Walaupun sebetulnya betul gitu. Mungkin betul nampaknya. Karena memang kan sama seperti kutukan daripada dukun gitu ya. Itu bisa terjadi kan, terbukti kan.
kamu nanti akan mengalami ini, akan mengalami ini, akan mengalami itu gitu. Itu terbukti jadi karena apa? Orang itu sudah ada di bawah kendalinya gitu. Makanya sebetulnya cara kita dulu ya, misalnya ketika saya bilang, oke, kayak transfer iman gitu. Tuhan juga melakukan hal itu. Tapi Tuhan tidak melakukan itu terus-menerus kan? Dengan mentransferkan kuasa gitu. Dan itu diberikan kepada murid-muridnya. Sementara kita yang sudah tahu pengetahuan itu seperti bebas melakukannya gitu. Sama dengan mendoakan orang. Padahal kita tidak tahu bahwa ya Tuhan sedang menghukum dia mungkin. Sedang mengajari dia mungkin. Kita kan nggak tahu. Tapi karena kita itu memang sudah jadi tukang doain orang gitu kan. Jadilah seperti itu. Kita tidak sadar bahwa kita itu, atau bilang saya aja lah gitu. Karena saya punya pengalaman seperti itu ya. Karena memang terbukti gitu. Jadi disitulah kita tidak sadar gitu bahwa yang memakai kita itu bukan Tuhan. Walaupun nampaknya menolong orang. Dukun juga kan menolong orang kan. Ada juga dukun memang yang tak mau minta uang juga. Bahkan dari gurunya itu nggak bisa. Kalau ingat kesaksian yang di Sibolga itu ya. Dia nggak bisa minta uang dari yang ini. Yang dia tolong gitu. Nah, saudara, ya banyak juga orang tulus seperti itu. Mendoakan orang dan mungkin terjadi mujizat. Sama seperti kalau misalnya ya nabi-nabi sekarang itu bernubuat, oh akan terjadi ini, terjadi itu. Dia pasti merasakan ya seperti Tuhan yang bicara. Karena dia teliti hatinya, ndak ada ini kok, ndak ada ini. Sampai nanti suatu saat gitu. Dan kalau dia nggak lepas dari situ, saudara, nggak akan bisa mengenal Allah dengan benar. Jadi yang dia kenal itu pasti apa ya? Kehadiran Tuhan di masa lampau sebetulnya. Dan sebetulnya cenderung sebetulnya mengganggu pekerjaan Tuhan. Dan ya kadang masih dibiarin gitu. Karena kan orang itu harus merenungkan hidupnya. Gitu. Saya kadang begini, saudara ya, merenungkan hidup saya gitu. Untung juga ya gitu. Atau kenapa ya Tuhan? Waktu mengalami banyak hal gitu ya, tentang menolong orang, mendoakan orang gitu ya. Dan rasanya udah mau kayak terkenal lagi. Karena rasanya membuat mujizat itu gampang. Mungkin seperti itu yang dialami guru kita ya, Andreas ya. Karena dia juga seorang insinyur ya, fisika juga ya. Jadi dia itu bisa menggali urapan-urapan gitu.
sampai punya gagasan seperti ini. Jadi sebetulnya tanpa sadar banyak juga gagasan setelah kita mulai diterangkan tentang bahwa ternyata para orang-orang kudus itu atau para rasul itu banyak juga gagasan jadinya. Karena para rasul itu kan sebetulnya mengandalkan juga firman yang diucapkan di masa lampau. Yang diucapkan melalui Abraham, melalui Musa, melalui Daud. Kan begitu kita merenungkan satu pengajaran gitu kan. Kan itu sudah ada dalam Taurat gitu. Pasti kan otak kita ikut berpikir kan? Itulah namanya pengetahuan. Sekalipun mungkin itu mirip sekali atau mungkin ya kalau orang bilang doktrinnya pas lah gitu. Kan ada doktrin yang sehat gitu kan katanya gitu. Oh sampai seperti itu di sekolah teologi itu belajar. Sampai itu bisa diterima oleh dunia gitu. Jadi orang berlomba-lomba menjadi pintar supaya firman Tuhan itu dalam tanda kutip ya. Firman Tuhan yang dalam Alkitab itu bisa diterima oleh orang banyak. Dan bisa masuk akal gitu. Dan dia akan menjadi terkenal gitu. Nah, jadi saudara, ketika saya merenungkan gitu ya, lihat jalan-jalannya gitu. Ketika doakan orang terjadi ini. Dan pada waktu itu ia belum menyadari kalau itu salah gitu. Kalau menurut orang ya benar aja. Buat mujizat, nolong orang gitu ya. Kali-kali terus mendoakan orang. Rela ditelepon jam berapa aja gitu. Karena berpikir, oh untuk, kan sekarang jadi bekerja untuk Tuhan gitu kan. Karena dulu pikiran saya begitu. Karena ya guru kita begitu kan. Karena begitu dia bersaksi bagaimana dipelihara oleh Tuhan, yang dia saksikan kan ketika mendoakan orang. Lalu orang itu memberkati beliau. Wajar dong, ada ayatnya juga. Dan dia tidak pernah, ya tidak minta-minta ceritanya. Nah, kadang memang jadi gimana ya, itu juga yang membuat Paulus itu harus bekerja kan. Karena dia benar-benar punya idealisme gitu, punya gagasan. Nggak mau menyusahkan jemaat. Tapi sebetulnya itu memberontak sama Tuhan. Itu namanya nggak mau minta pertolongan Tuhan. Makanya ketika kadang terpikir seperti itu gitu ya, itu sudahlah daripada pusing-pusing gitu. Mikirin tiap bulan misalnya, bagaimana terus berjalan pelayanan kita gitu. Padahal sebetulnya nggak ada gunanya sih kita pikir, tapi terpikir juga kan. Jadi kadang-kadang, oh itu di dalam itu pengen nolong Tuhan gitu. Udahlah Tuhan, apa salah sih kerja gitu kan. Walaupun sebetulnya
Kan kalau Tuhan nggak berkenan gitu mau gimana? Kalau pikir-pikir kan kurang apa? Iman ada dalam kita, apalagi kerajinan juga nggak kalah gitu kan? Apalagi keahlian juga nggak kalah gitu, kejujuran juga misalnya gitu kan? Boleh juga diadu gitu, misalnya gitu lah. Tapi justru hal yang itu yang paling apa ya? Yang paling ditolak oleh Tuhan, yaitu membantu dia. Itu ternyata dalam semua hal gitu loh. Dalam hal menolong orang, menggembalakan orang gitu kan. Pengen rasanya gitu. Karena kita pernah mengalami apa yang pernah dia alami. Berbagi pengalaman bisa dong. Tapi kadang-kadang kan unsur dalam kita itu pengen nolong orang itu kuat kan. Itu manusia kita. Dan kalau dicari dari firman Tuhan pasti ada ayat untuk itu. Saling menguatkan. Yang kuat menguatkan yang lemah. Tapi kadang-kadang kan kita ini pengen jadi orang kuat terus kan. Nggak pengen jadi lemah. Gitu. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan karena panggilannya memang di situ gitu ya. Dia selalu menjaga dirinya untuk tetap kuat. Gitu. Padahal mungkin itu yang harus diruntuhkan oleh Tuhan dalam diri si hamba Tuhan itu. Karena Tuhan itu sudah ada di puncak, justru dia itu harus mencapai level yang paling rendah. Sebetulnya itu loh yang sedang diambil Tuhan. Dalam inkarnasinya menjadi manusia, dia ambil rupa seorang hamba. Kalau dikatakan dalam kitab Yesaya itu, rupa pun tidak ada katanya. Tak ada orang yang memandang dia katanya. Itu rupa seorang hamba. Bahkan menurut kita, dia itu terkutuk katanya. Kan kitab Yesaya kan bilang begitu kan. Padahal dia itu kan indah. Kalau kita pernah orang yang lihat orang yang paling indah, paling tampan, paling cantik. Ya Tuhan di atas semuanya dong. Lebih sempurna dari segi hal apa saja. Tapi dia mengambil tempat yang paling rendah. Nah, disitulah memang saudara perjalanan pengelolaan Tuhan dalam diri manusia. Sehingga memang kadang karena kesombongan manusia itu, saudara, kesombongan si hamba Tuhan itu. Ini saya katakan hamba Tuhan ini bukan orang lain. Ini mengenai kita. Kalau kita berbicara mengenai hamba Tuhan ya, itu berbicara mengenai kita juga. Karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Seperti saya katakan, kita kan tidak tahu ketika umur kita 50, 60, 70. Ketika kekuatan kita melemah, ketika orang-orang meninggalkan kita, ketika kita ada di tempat lain, ketika segala sesuatu terjadi tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Ketika kita diizinkan menjadi tawar hati, itu kan ada fase-fase yang harus kita lewati. Ketika semua orang meninggalkan kita,
Masihkah kita percaya sama Tuhan? Ketika nampaknya Tuhan yang nyata itu tak kelihatan. Saudara, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diperhadapkan dengan dapur perapian, itu mereka benar-benar tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tapi karena keyakinan mereka di dalam itu tidak tergantung lagi dengan urapannya. Sekarang ini, saudara, orang mencari kehadiran Tuhan itu yang bisa dilihat, bukti gitu loh. Nyata gitu. Sehingga dia berani berkata bahwa Tuhan itu ada. Dan itu sering dikejar orang gitu. Nah, tapi Sadrak, Mesak, Abednego itu bilang, sekalipun Allah yang kami sembah, Allah yang saya yakini. Dulu nggak ada agama. Dulu orang-orang yang lain juga mereka tidak setia kepada Tuhan. Walaupun mereka itu diam-diam mempercayai Tuhan, tapi terhadap tekanan. Kan pasti banyak juga di antara mereka yang lain. Selain Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi keyakinan mereka akan Tuhan yang ada dalam mereka. Ini kan bukan masalah, oh mereka menyembah Tuhan, lalu mereka kepenuhan roh gitu kan. Berbahasa roh gitu. Sekarang para pendeta-pendeta itu bisa mengajarkan orang, kalau kamu lagi ini, kamu bahasa roh. Gitu. Bahasa roh yang kencang. Atau kita mesti melakukan 2 peperangan di situ. Sampai sekarang yang saya ceritakan kemarin itu kalau ikutin gitu sama aja, persis seperti melakukan yang kita lakukan dulu. Masih di situ, masih. Aduh. Tapi kok bisa ya seperti itu Tuhan? Kok saya nggak bisa gitu? Maksudnya itu, kok Tuhan sudah kayak larang gitu loh. Padahal kalau lihat kan, oh bisa doakan orang rasanya sungguh-sungguh gitu kan. Setiap pagi. Dari mimik mukanya semangat semua tuh cerita. Jadi mereka bisa sampai 2,5 jam karena wah antri semua mau apa? Mau didoain gitu. Atau ada yang mau kesaksian gitu. 700-an orang loh. Bahkan saudara, sampai itu mereka itu bilang kayak gini loh. Tolong jangan kasih komen-komen yang negatif ya. Memang kuotanya nggak bisa. Pengennya kami sih sampai 15.000. Jadi rasanya saudara, itu jadi setiap kali mereka mau buat itu ya, mau buat KKR gitu ya, kan harus daftar dulu. Jadi harus ditolak-tolak gitu loh saudara. Tapi mohon maaf ya, kami bukan sengaja mau nolak. Jadi ternyata ada komen-komen yang negatif yang rasanya kejam mungkin gitu ya. Mungkin pakai ayat gitu kali. Jangan kasih komen yang negatif lah. Yang terlalu pedas gitu. Nah, cuman kan itu pasti sudah inilah, karena mereka sudah pergi kemana-mana gitu, pasti sudah pakai suntik-suntik itulah. Jadi kalau kita terapkan, nah, sekarang kan tahu kan kegunaannya kan,
Jadi kalau sudah pakai sertifikat itu bisa kemana-mana, bisa melayani kemana-mana. Nah kalau kita jawab, ya iya. Berarti kan dengan sertifikat itu ya jadi kerjalah gitu kemana-mana gitu kan. Melayani kemana-mana gitu kan. Lalu akan menghadapi seperti yang Tuhan hadapi kan. Karena orang itu sebetulnya kan nampaknya mungkin kita itu dikenal. Jadi kayak dewa kan. Seperti yang diceritakan Bu Rahel itu yang di Panipahan itu kan. Si siapa? Engkongnya itu kan. Kamu nggak capek ya? Capek sih katanya. Capek katanya kan. Tapi awal-awalnya kan dia semangat dimintain tolong gitu kan. Dia pastilah belas kasihan kan. Tolonglah engkau. Awalnya kan gitu kan. Wah dijawab gitu. Wah lama-lama saudara capek juga dia. Nah, jadi ketika menghadapi yang seperti itu, menghadapi dan mereka juga menghadapi juga disesatkan dan segala macam gitu. Tapi karena merasa itu Tuhan Yesus juga dulu pernah dibilang sesat gitu. Jadi mereka terima juga, semangat terus, jangan mau ini, ya gitu kan. Maju terus, kata seniornya ke dia ya. Jadi dia kayaknya pengagum Dok Tony ya. Wah itu akan cerita, Pak ada dapat apa hal baru dari sorga, ada janjian baru nggak saya ketika dengar itu. Iya ya. Tapi memang kalau lihat hasilnya gitu, rasanya itu mereka itu kayak mungkin setelah Pastor Simon mungkin mereka ini yang lagi viral kali ini. Karena kalau melihat itu ya. Tetapi disitulah tidak sadar kalau sudah jadi hambanya manusia. Dan seperti itulah selama ribuan tahun manusia memperlakukan Tuhan. Dan sudah sampai setingkat itu sebetulnya kekristenan juga. Makanya tak salah Tuhan bilang, kamu tak mengenal aku. Manusia tidak mengenal dia. Termasuk para orang kudus yang kita pikir hebat itu. Nggak bisa, nggak ada yang bisa mengenal aku. Walaupun kita mengatakan kita sudah mendengar suara Tuhan. Kita nggak boleh mengatakan, oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Itu sudah sampai ke arah gagasan. Rumit kan? Padahal rasanya kita sudah mengenal Tuhan. Ada ayatnya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Lalu kita itu menjadi kuat kan? Lalu kita bertindak. Ceritanya kan, itu istilahnya pengalaman kita. Lalu kan kita berpikir kan, kita sudah mengenal Tuhan. Ciri-ciri mengenal Tuhan. Kan gitu kan? Muncul kan? Adalah dia tetap kuat. Lalu saudara, dengan gagasan itu, kita selalu senantiasa ingin tetap kuat. Jadi rasanya kalau kita lagi lemah gitu, kita pungkiri kelemahan. Lalu kita membangun diri kita lagi dengan firman. Kalau dulu saya saudara pakai baca buku. Kalau enggak bahasa roh. Bangun iman. Ingat Tuhan itu adalah Bapa. Dia penyembuh misalnya. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus. Kita sudah sembuh. Lalu dulu saudara kita kan punya banyak ilmu. Ilmu air hidup. Ilmu memperkatakan firman. Menginjili orang mati.
apalagi tangking segala macam. Itu kan ilmu, pengetahuan, saudara. Tapi ketika semua sudah nggak mampu, nggak bisa kita pakai lagi. Dulu masih bisa. Dulu saya pikir, oh kalau cuma untuk masalah penghidupan, cukup tidak khawatir. Betul untuk berapa saat. Nggak perlu mendoakan. Betul. Terbukti. Tapi saudara, ternyata kita sudah tinggal di situ. Jadi begitu datang lagi keadaan masalah, kita pakai ilmu itu. Itulah namanya gagasan mengenai Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu, kalau kita bisa mengatakan, aku sudah mengenal Tuhan. Nah, disitulah kita berhenti mengenal Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan katakan, belum ada orang yang mengenal aku, bukan berarti orang-orang kudus itu tidak punya pengenalan akan Tuhan, bukan ya, bukan itu maksudnya. Supaya kita agak ini sedikit ya, karena kita pelajar ceritanya ini dan diajari oleh Tuhan. Sedang kita itu seperti kuliah gitu ya. Tapi kita ini bukan lagi kuliah kayak kita kuliah di dunia gitu. Jadi bukan cara dunia gitu. Karena cara dunia nggak seperti ini. Cara dunia itu menambah ilmu terus. Kalau cara Tuhan ini gini, saudara. Sharing live gitu. Jadi yang dia ajarkan itu belum pernah ada yang ngajarkan orang lain, kira-kira begitu. Di posisi inilah kita sekarang. Sekalipun orang-orang sebelum kita dari luarnya kita lihat, mereka itu adalah orang yang dalam sekali. Tapi sekarang yang ngajar kita bukan mereka. Yang ngajar kita bukan Abraham. Yang ngajar kita bukan Paulus. Yang ngajar kita bukan Petrus. Yang ngajar kita bukan Pak Andreas lagi. Dan yang ngajar saudara pun, yang ngajar kita bukan Parlin. Jadi saudara, semua kita diajar oleh Tuhan. Makanya kan semua tergantung kita sekarang. Nah, kalau di waktu yang lampau, kita itu masih begini. Saya masih jadi batu sandungan gitu ya. Karena dari awal-awal itu karena kita juga masih sama-sama belajar gitu kan. Saya juga sama-sama. Saya juga menganggap diri saya itu, wow, seperti titisan Tuhan juga. Ternyata kan tidak begitu. Setelah kita belajar terus gitu. Setelah saya lihat perjalanan saya, wow, rasanya kayak nggak ada lagi pilihan yang lain selain saya. Nah, kira-kira gitu kan. Sama seperti Musa. Jadi kali ini yang ngajar kita benar-benar Tuhan itu sendiri. Inilah makna kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalau orang-orang lain masih terus membicarakan cerita yang lama gitu. Nah, orang itu belum berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, hal yang inilah, keyakinan seperti inilah yang dikatakan Tuhan tentang Maria. Dia sudah memilih bagian yang terbaik. Oke. Ketika Yakub itu menginginkan hak kesulungan. Saudara, Yakub itu adalah dia orang yang gimana ya?
Boleh dikatakan sebetulnya dia itu karena dekat dengan ibunya. Ya. Dia nggak dekat dengan bapaknya. Padahal pemilik hubungan dengan Tuhan itu harusnya kan bapaknya, bukan ibunya. Dari garis keturunan kan bapaknya. Harusnya dia ini harusnya dekat dengan bapaknya. Harusnya dari pengalaman itu kita antara Ishak dengan Ribka, harusnya kan yang lebih dekat dengan Tuhan itu kan Ishak ya, bukan Ribka. Tapi kenapa Ribka itu bisa menipu, bisa sekongkol, atau kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa ngajarin anaknya nipu? Nipu loh itu, saudara. Tapi puji Tuhan dulu, saudara, belum ada hukum Taurat. Jangan menipu, gitu kan. Jadi hati nuraninya itu tidak akan melarang tidak tidak menuduh dia. Kan hati nurani itu kan ada karena ada pengetahuan. Ketika ada pengetahuan kebenaran, maka hati nurani ini itu akan ini terus melawan kita. Jadi kita nggak damai sejahtera. Selama kita belum punya pengetahuan tentang sesuatu, maka itu nggak masalah. Makanya dulu saudara, ketika pertama kali Injil itu masuk di satu daerah yang misalnya terbiasa dengan poligami, punya istri banyak gitu ya, maka itu menjadi masalah gitu. Karena kan itu namanya kebenaran. Nah, tapi pada waktu itu Taurat belum ada. Sehingga saudara, pada waktu itu penipuan itu tidak masalah. Jadi kalau orang-orang kadang-kadang kalau misalnya dulu ya, kalau orang-orang tanya gitu ya, kenapa Yakub itu padahal dia penipu, tapi kenapa dia berkenan? Nah, kadang itu diambil orang untuk apa? Untuk menipu di dalam usahanya gitu. Menipu pajak, menipu apa gitu. Karena kan ada contohnya dalam Alkitab. Penipu kan gitu kan ceritanya itu. Sekongkol, saudara. Kenapa? Kenapa dia itu benar-benar apa yang diikuti oleh Ribka itu? Apakah dia mengikuti si penipu, yaitu iblis? Kalau kita lihat dari kacamatanya manusia, maka Ribka itu nggak betul. Tapi tahu nggak? Ribka itu dipenuhi dengan idenya Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh dia. Sehingga saudara, dia rela. Kan dia tahu nanti bagaimana marahnya Esau terhadap dia. Dan Yakub itu sadar, saudara. Kalau dia itu sudah gimana ya, bersalah sekali gitu. Justru ketika dia sudah melakukan penipuan itu, jadi begitu dia bawa tongkat itu lari gitu ya, karena sudah ditipu, karena merasa sudah menipu Esau gitu ya. Dia lari gitu. Waktu dia itu di Betel itu, saudara. Waktu dia lagi situ, saudara. Dia itu bawa satu tongkat gitu. Satu tongkat aja dia bawa gitu. Mungkin ya dikasih lah makanan gitu kan. Sama Ribka gitu. Di situ baru dia sadar. Aduh. Kenapa ya aku harus ngikutin? Iya. Saudara, tadinya dia itu nyaman, saudara. Nyaman dia kan
Boleh dikatakan dia itu manja lah. Kalau Esau itu kan pemburu gitu loh. Orang yang tangkas gitu loh. Dia bawa buruan untuk bapaknya gitu. Jadi bapaknya ini sudah sebetulnya sebetulnya dia nggak bisa, pokoknya berkat itu harus turun kepada Esau gitu. Karena juga dari segi kelahiran juga. Padahal sebetulnya karakternya dia sudah kelihatan. Tapi karena terus gitu ya, disusupin dengan makanan yang enak terus gitu. Jadi dia menjadi anak kesayangan. Anak kesayangan bagi Ishak. Jadi saudara, dari situ sebetulnya saudara, Allah itu sudah memilih. Nah, tapi kan manusia nggak tahu. Yakub tidak tahu. Waktu dia lari itu keluar dari situ. Aduh, kenapa lama, Mak? Kenapa sih? Apa sih sebetulnya hak kesulungan itu kan gitu kan? Kan nggak belum tahu apa sih. Mau jadi apa nantinya gitu hak kesulungan itu? Untuk apa sih? Kalau sekedar menjadi kaya, wah dengan dia rajin, dia bisa gitu. Inilah kadang-kadang yang tidak kita ngerti. Kenapa ya saya harus menjadi seperti ini? Kenapa ya dulu saya harus milih meninggalkan kenyamanan gitu? Kalau toh juga pada akhirnya Tuhan bawanya semua kita ke harus dipulihkan lagi. Kenapa ya? Kenapa harus keluar dari situ? Kenapa nggak di sana saja saya Tuhan gitu? Ya tunggu saja gitu kan. Tapi kenapa kita nggak bisa nolak? Kenapa Yakub? Jadi ketika dia pegang itu saudara. Tuhan, kalau nanti aku bisa pulang kembali ke sini, nah itu janjinya dia. Dan engkau memberkati aku, maka aku akan menjadikan engkau Allahku. Itulah keyakinan. Itulah kepercayaan yang sejati. Itulah iman yang sejati. Dan tahukah saudara, kalau saudara lihat, Yakub itu saudara, kalau kita lihat perjalanannya itu lebih. Kalau Ishak itu saudara, boleh dikatakan tidak terlalu signifikan lah imannya. Gitu. Yakub itu saudara lihat bagaimana ketika dia mendoakan Firaun. Itu mendoakan pemimpin dunia loh gitu. Pada waktu itu. Firaun mungkin sangat luar biasa. Dengan segala hikmatnya, pengetahuannya. Nampaknya dia paling pintar. Tapi tahukah saudara? Doa Yakub untuk dia. Menunjukkan bahwa dia pemimpin sejati. Yang dipilih oleh Tuhan. Itulah Israel. Makanya namanya diganti jadi Israel. Perjalanannya juga dalam menemukan cintanya. Itu kasih, saudara. Bagaimana dia berjuang sampai 14 tahun. Saudara, tahukah saudara, kehidupan kita ini kan nyata. Adam, kita tidak temukan satu kisah.
Kisahnya nggak seperti ini gitu. Ditulis detail gitu. Dia itu seperti boleh dikatakan tidak ada kisah menarik dia. Kisah yang paling ditulis adalah ketika melahirkan penggantinya Habel kan. Tapi setelah itu sudah kita tidak temukan lagi cerita. Tidak ditulis dalam Alkitab. Berarti nggak ada sesuatu. Tapi Yakub itu ceritanya panjang. Kenapa perlu ceritanya Yakub itu, saudara? Ditulis panjang di situ. Karena itulah pelajaran tentang bagaimana mengenal Allah. Jadi semua kisah dalam Alkitab itu yang dituliskan itu adalah salah satu daripada pengenalan akan Allah. Dan itu hanya menginspirasi kita. Tetapi yang ngajar yang benar adalah bahwa Allah itu akan mengajar semua orang. Tua, muda, besar, kecil. Dia sendiri yang ngajar. Dan saudara, untuk mengalami hal ini, itu sesuatu yang gimana ya? Masa kita sedang ada di zaman itu? Gitu. Semua orang kan masih begini. Oh, orang itu diajar oleh hamba Tuhan tertentu. Orang yang mungkin STH apa gitu, doktor apa gitu. Mungkin dia punya pengajaran yang wah, mumpuni gitu. Lalu kita ini ketika kita terus membicarakan Tuhan yang sedang ngajar kita. Awal-awalnya kita gimana sih? Tuhan berinkarnasi dalam kita. Gimana sih? Tuhan hidup dalam kita. Ada di rumah kita. Gimana sih? Masa kita sudah ada di zaman itu? Lalu kita dikatakan kita dirampas ke tahtanya. Masa kita sedang ada di situ? Masa kita sedang ada di sorga? Itu kan pikiran kita berkecamuk terus. Tetapi perlahan dia cerita. Dia buat situasi-situasi menegangkan dalam hidup kita. Yang rasanya, kenapa menegangkan, saudara? Karena rasanya Tuhan tidak ada. Kayak nggak tahu di mana gitu. Wah, kalau kita terus merasakan Tuhan, kita kuat, nggak ada yang masalah sama kita. Tetapi ada masa-masa menegangkan. Seperti yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak terlalu hebat. Enggak. Sama seperti kita ini, saudara. Daniel nggak hebat. Yakub juga nggak hebat. Abraham juga nggak hebat. Awalnya sama seperti kita ini, saudara. Mereka mendapatkan iman ketika mereka taat hal yang kecil. Dan mereka pegang itu, saudara. Jadi, saudara, suara yang tadinya kecil itu, saudara, lama-lama makin jelas. Tadinya Allah itu yang menampakkan diri lewat malaikat. Malaikat yang dia lihat, tapi dia seperti melihat Tuhan. Sama, saudara. Ketika saudara mendengarkan firman, dia sedang ketok pintu kamar saudara tiap pagi. Tahukah saudara, siapa yang bangunkan kita setiap pagi? Walaupun kita capek sekali malam hari itu, apa saja. Saya ngalami itu memang terus. Dan dia buktikan selalu. Tapi kan ada dari bagian kita ini, punya sedikit saja iman. Itulah namanya iman sebesar biji sesawi. Sedikit aja. Waktu kita ada kerinduan sedikit aja, itu sudah cukup bagi Tuhan.
Dia nggak butuh iman kita yang besar sekali. Sedikit aja. Ujian ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita, itu pun adalah berkat luar biasa. Itulah perjalanan mengikuti yang tidak kelihatan. Tapi dia nyata. Seperti nampaknya dunia tidak terjadi apa-apa kan. Biasa kan? Sehingga wah, rasanya kita berpikir, kenapa ya? Dulu terlalu kenapa sulit sekali. Ada sesuatu saudara yang disembunyikan Tuhan dari kita. Supaya kita itu tidak pongah. Tidak merasa diri kita lebih benar daripada yang lain. Dan itu baik untuk kita. Supaya apa saudara? Supaya kita terus haus dan lapar akan Dia. Supaya kita terus ada di kakinya setiap hari saudara. Itulah tujuan dari segala yang mungkin menurut kita tidak baik. Tidak enak rasanya. Tidak nyaman rasanya. Rasanya tidak hadir. Tidak ada Tuhan. Tapi itu baik bagi kita, saudara. Itu yang kadang, saudara. Kadang-kadang saya nangis sebetulnya gitu. Nangis. Tapi nangisnya itu di dalam gitu. Kalau dulu kan, aduh rasanya kalau nangis kalau sudah dijamah Tuhan itu nangis. Bombay gitu ya. Bisa sampai berguling-guling saudara nangis gitu. Tapi sekarang itu nangisnya itu di dalam gitu. Benar nangis gitu dalam hati gitu. Kayak gini loh. Merasakan kayak mata berkaca-kaca gitu. Karena air mata gitu ya. Tapi karena sudah melihat Tuhan. Tapi kok masa sih saya sudah melihat Tuhan? Tapi benar sudah melihat Tuhan. Mengalami pengangkatan. Tuhan katakan kita sedang mengalami pengangkatan gitu. Tapi kayak, oh ya, ternyata pengangkatan itu seperti ini sudah diangkat, sudah dipisahkan. Dipisahkan dari dunia ini. Dikuduskan gitu. Ternyata saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau mungkin kemarin itu masih iman-iman, tapi sekarang itu realnya gitu. Mengalaminya sendiri. Sehingga dalam hati kita begini, oh, Engkau sangat nyata Tuhan. Bukan karena kita melihat Tuhan itu nyata gitu loh. Tuhan hadir. Tapi dalam hati kita ini ada sesuatu yang memang Roh Kudus selalu menyatakan dalam diri kita. Ya betul. Engkau sedang mengalami aku. Engkau sedang melihat aku. Ini semua di dalam. Inilah keyakinan yang tak bisa diambil oleh siapapun. Wow. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akhiri di sini. Nanti yang anak-anak gak ada muncul ya. Nanti jam 6 sore ya. Untuk ini ya. Anak remaja ya. Jadi orang tua harap diantar ya. Baik. Puji Tuhan saudara. Sampai ketemu besok di ibadah raya ya. Puji Tuhan saudara. Sampai sejauh ini kita terus dipimpin oleh Tuhan. Ya. Alamilah Tuhan setiap hari. Nikmatilah Tuhan setiap hari. Nikmati persekutuan dengan Dia. Dia sangat nyata. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Kau sudah menolong kami. Oh, terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Apapun pekerjaan kami hari ini semuanya memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya.
Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati.